Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azari Sekolowari Ismail, NIM 11221052. Saya dari Institut Teknologi Kalimantan, Prodi Informatika Angkatan 2022. Saat ini saya ada di semester 7, jadi harapannya di 1 tahun yang akan datang itu sudah lulus, semoga. Nah, di video yang singkat ini, saya ingin membahas terkait pekerjaan apa yang ingin saya dapatkan setelah saya lulus, dan juga skill-skill atau kemampuan-kemampuan apa yang diperlukan atau yang perlu dikuasain untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, jadi saat saya lulus nanti, pekerjaan yang saya ingin dapatkan itu software engineer. Jadi saya ingin menjadi seorang software engineer. Kenapa? Karena dari dulu sampai sekarang itu saya menikmati membuat sesuatu apapun itu untuk memudahkan kehidupan saya sehari-hari, atau lebih baik lagi memudahkan kehidupan sehari-hari orang lain. Nah, selain itu, saya juga ingin saya juga senang dengan problem solving. Jadi kenapa? Karena dopamin yang saya dapat ketika menyelesaikan suatu permasalahan itu eh, enak banget gitu rasanya. Jadi bikin candu lah istilahnya. Terus untuk menjadi seorang software engineer itu jelas gak mudah ya. Jadi ada banyak sekali skill-skill atau kemampuan-kemampuan yang perlu kita kuasai. Uh, Kalau kita ngomongin skill, itu secara umum bisa dibagi menjadi dua, hard skill atau soft skill. Nah, di sisi hard skill, atau ini skill teknikal, hal pertama dan yang saya rasa paling utama, itu jelas programming atau pemrograman. Kenapa? Karena namanya kita mau membangun suatu software. Uh, Gimana caranya kita membangun suatu software? Ya dengan programming, dengan kita melakukan pemrograman gitu. Jadi itu menjadi salah satu skill yang paling penting untuk menjadi seorang software engineer. Kemudian kita juga perlu mengetahui konsep-konsep data structure atau algoritma, karena itu yang menjadi fondasi utama atau fondasi awal bagaimana cara kita menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, selanjutnya, karena kita ngomongin software engineer ya, itu pasti untuk membangun software kita perlu teknologi-teknologi tertentu. Nah, uh, apa aja teknologi-teknologinya itu tergantung karena mana kita mau buat softwarenya. Jadi misal saya mau membangun software di ranah web, jadi teknologi-teknologi yang diperlukan mungkin React, Svelte, Laravel, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, untuk menjadi software engineer ya, pasti ada banyak-banyak hal lain yang diperlukan, yang kalau disebut satu-satu pasti videonya nggak habis-habis. Di sisi lain, soft skill, salah satu yang paling utama, salah satu yang paling penting, itu saya rasa problem solving dan critical thinking. Karena kalau kita ngomongin programming, pasti nggak jauh dari problem solving, karena pada dasarnya programming itu ya sekedar problem solving, cuman dengan bahasa pemrograman tertentu gitu. Nah, jadi misal ketika kita ingin membangun suatu software, kita mungkin perlu cari tahu step-step apa aja sih yang diperlukan supaya kita bisa membuat software ini. Nah, gimana kita bisa tahu? Ya kita perlu berpikir kritis. Misal step 1 kita perlu ini, step 2 kita perlu itu. Nah, kita perlu bisa berpikir kritis.
tentang langkah-langkah paling cocok untuk mencapai tujuan yang kita mau. Nah, di tengah jalan pasti kita bakal ketemu beberapa permasalahan-permasalahan. Nah, itu juga menjadi salah satu skill yang perlu kita dalami ya. Bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita temui ini, gitu. Jadi problem solving dan critical thinking itu menjadi salah satu skill paling utama untuk menjadi seorang software engineer. Tuh. Kemudian kita juga perlu menjadi seorang pelajar selamanya atau istilahnya lifelong learning atau continuous learning. Karena seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi itu juga semakin pesat, semakin cepat gitu. Jadi kita perlu menyesuaikan, kita perlu beradaptasi dengan cepatnya perkembangan teknologi ini. Jadi kita juga perlu skill adaptability. Jadi bagaimana cara kita berkembang, bagaimana cara kita beradaptasi seiring pesatnya perkembangan teknologi. Jadi misal perusahaan tempat kita kerja untuk membuat software tertentu itu menggunakan teknologi A. Nah, tapi di beberapa tahun yang akan datang nanti, mungkin perusahaan kita mau menggunakan teknologi B karena mungkin teknologi B dinilai lebih baik dibanding teknologi A. Tuh. Jadi kita perlu tahu juga cara beradaptasi dengan baik mengikuti pesatnya perkembangan teknologi. Kemudian jika kita ingin membangun software ya pasti nggak bisa sendiri ya. Kita perlu rekan-rekan kerja lain untuk bersama-sama saling ngerjain, saling membangun software yang sama gitu. Jadi dari situ kita perlu mempelajari skill atau kemampuan untuk bekerja sama secara efektif atau efisien dalam suatu tim. Tuh. Jadi bagaimana caranya kita bisa saling bekerja dengan efektif gitu. Jadi tanpa mengganggu satu sama lain. Kemudian ini nggak jauh berbeda dengan kerjasama ya. Kita perlu skill berkomunikasi. Jadi ini nggak harus ke rekan-rekan kerja, cuman juga misal ingin menjelaskan istilah-istilah teknis ke klien gitu misal. Nah, bagaimana cara kita bisa menjelaskan istilah-istilah teknis itu menjadi lebih mudah dimengerti oleh klien atau orang awam ya istilahnya. Itu mungkin gak semudah itu ya. Jadi itu skill yang perlu kita pelajari juga. Tuh. Nah, kemudian ya itu aja sih mungkin ya. Jadi sekian dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.